Halo kaum rebahan, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Irul. Film ini mengisahkan tentang seorang laki-laki yang merindukan kasih sayang dari pacarnya. Pada suatu hari dia ingin mengajak pacarnya untuk liburan di suatu tempat, tapi itu malah menjadi petaka bagi hidupnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk langsung saja kita ke videonya. Tapi sebelum itu, gue mau ngingetin sama kalian, kalau konten ini bersifat spoiler. Diawali dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Alec. Pagi itu, Alec bermimpi buruk tentang kasus pembunuhan. Alec mencoba menghubungi Arcana, yang merupakan pacarnya Alec. Alec mengajak Arcana untuk minum kopi di sebuah kafe dekat kota tersebut. Tapi sebelum itu, Alec mendatangi toko buku dan melihat buku yang ia tulis yang berjudul Irul. Alec merasa senang karena bukunya laris terjual. Di kafe, Alec bercerita kepada Arcana tentang mimpinya semalam. Alec bercerita kalau mimpinya ada kaitannya dengan buku yang ia tulis. Ia meminta Arcana untuk membaca bukunya. Tapi Arcana terlalu disibukkan dengan pekerjaannya. Lalu Alec pergi meninggalkan dia. Malam harinya, Arcana mencoba meminta maaf kepada Alec lewat sebuah telepon. Dan Alec memaafkan dia. Dan Alec pun ingin mengajak Arcana untuk mengunjungi suatu tempat, dan itu dirahasiakan olehnya. Di perjalanan, cuaca sangat tidak mendukung. Terjadi hujan yang begitu deras. Mereka berdua sepakat untuk tidak membawa handphone, karena Alec beranggapan kalau handphone akan mengganggu waktu mereka berdua. Perjalanan pun awalnya baik-baik saja, sampai mereka mendapati mobil yang mereka naiki mengalami kerusakan. Tak ada yang bisa dilakukan Alec, karena dia sendiri bukanlah seorang ahli mesin mobil. Di tengah kepanikan tersebut, Alec melihat ada sebuah rumah di sana. Dia berencana mengajak Arcana untuk pergi ke sana. Mungkin di rumah tersebut ada penghuninya. Alec mencoba mengetuk pintu, tapi tidak ada sahutan orang dari dalam. Dan dia mengecek ke sisi rumah dan mencari kunci yang mungkin disembunyikan oleh pemilik rumah tersebut. Sampai akhirnya ada orang yang berdiri membukakan pintu untuk mereka. Alec nampak terkejut dan dia berkata, "Siapa Anda?" Tapi pemilik rumah lebih dikejutkan lagi dengan kedatangan mereka berdua. Arcana mencoba menjelaskan situasi yang mereka alami. Arcana meminta kepada pemilik rumah untuk membiarkan mereka masuk dan menelpon seseorang. Sang pemilik rumah pun berkata kalau hari sudah malam dan tidak mungkin masih ada montir di hari semalam ini. Ditambah lagi cuaca yang tidak mendukung. Namun sang pemilik rumah masih membiarkan mereka masuk dan mencoba keberuntungannya. Tapi tetap saja telepon tidak berfungsi. Pemilik rumah menyarankan Arcana untuk mengganti bajunya, karena saat ini dialah yang paling kedinginan. Arcana pergi ke lantai atas dan memilih baju yang ia sukai, sebelum akhirnya dia bergabung dengan Alec dan pemilik rumah. Sang pemilik rumah pun bertanya kepada mereka berdua tentang pekerjaannya masing-masing. Arcana mengatakan kalau dia adalah seorang pengacara. Pemilik rumah agak sedikit tidak suka dengan pekerjaan Arcana, karena pengacara sendiri sering memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi. Namun Arcana menyangkal kalau dia membela seseorang atas semua bukti yang ada. Pemilik rumah juga bertanya tentang pekerjaan Alec. Alec menjawab kalau dia adalah seorang penulis buku yang berjudul Irul. Sang pemilik rumah secara mengejutkan memiliki buku tersebut dan menunjukkannya kepada Alec dan memuji Alec tentang opininya dalam buku yang ia tulis. Tak lupa pemilik rumah menjamu mereka berdua dengan sebotol whisky dan juga amer, dan bercerita tentang novel, yang mana isi novel tersebut bercerita tentang psikopat yang membunuh wanita secara kejam dan brutal, lalu mencukur rambut mereka secara perlahan. Tak lupa dia memberikan segelas anggur kepada Arcana. Pemilik rumah kembali mengomentari buku yang ditulis oleh Alec. Dia mengatakan kalau pembunuh tersebut mungkin salah satu dari mereka, dan motifnya balas dendam dan rasa ingin tahu tentang tubuh wanita. Tapi Alec menanggapi pernyataan pemilik rumah dengan santai-santai saja. Alec mengatakan tidak mungkin seseorang itu membunuh hanya karena dia penasaran. Dan Alec meyakinkan pemilik rumah kalau dia menulis buku tersebut berdasarkan bukti yang ada. Dan Alec mengatakan kalau pembunuhnya adalah orang gila namun juga cerdas. Pemilik rumah mencoba bertanya kepada Arcana, "Apa pendapatmu tentang pembunuh tersebut?" Arcana menjawab
kalau dia sama sekali tidak tahu dengan dorongan seseorang untuk membunuh. Dan itu harus dipelajari secara lebih mendalam. Sang pemilik rumah sangat setuju dengan pendapat Arkanna. Dia kembali mengomentari novel yang ditulis oleh Alex. Setidaknya Alex memahami kondisi pikiran si pembunuh. Tapi Arkanna kembali bertanya pada sang pemilik rumah, karena sejak tadi dia belum memperkenalkan dirinya. Lalu lampu di rumah tersebut mendadak mati. Mereka sangat ketakutan. Tapi untunglah sang pemilik rumah menyalakan semua lilin yang ada di sana. Arkanna nampak bingung dan heran kenapa ada begitu banyak lilin di rumahnya. Pemilik rumah menjawab kalau dia takut akan kegelapan. Alex menyarankan untuk mencari saklar utama agar lampunya bisa dinyalakan, dan mereka berdua pun menuju ke ruang bawah, sementara Arkanna harus tinggal untuk sementara waktu. Mereka menelusuri lorong tersebut dengan secara perlahan untuk mencari saklar utama, karena sang pemilik rumah mengatakan dia tidak mengetahui di mana letak saklar utama itu berada. Dan mereka memasuki sebuah ruangan. Mereka berdua tergelincir dan terjatuh setelah mereka melihat mayat wanita digantung dengan kepala yang sudah dicukur rambutnya. Di sisi lain, Arkanna masih menikmati segelas anggur. Dia merasa keanehan karena lampu di rumah tersebut hidup lalu mati lagi. Arkanna mengkhawatirkan mereka berdua. Arkanna pun turun dan memastikan kalau mereka berdua baik-baik saja. Dan Arkanna melihat Alex membawa sebuah pistol dan menyeret pemilik rumah untuk naik ke lantai atas. Arkanna nampak bingung dengan Alex. Dia terus bertanya kepada Alex apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Alex masih difokuskan untuk mengikat pemilik rumah. Lalu Alex bercerita kepada Arkanna dengan perasaan yang sangat ketakutan kalau di bawah sana ada mayat seorang perempuan dengan posisi yang digantung dan dicukur rambutnya. Arkanna menyarankan Alex untuk menghubungi polisi, dan Arkanna pun mencoba untuk mengecek sendiri apa yang sebenarnya terjadi pada wanita itu. Namun Alex menghalangi. Dia tidak ingin Arkanna melihat perempuan itu. Sang pemilik rumah pun sadar dan meminta Alex untuk melepaskannya. Dia mengatakan kalau dia hanyalah seorang pencuri, dan dia juga mengakui kalau teleponnya sebenarnya berfungsi. Namun dia memutuskan kabel teleponnya. Arkanna pun tanpa basa-basi langsung menyambungkan kabel dan dia langsung menelpon polisi. Alex pun secara mengejutkan langsung menutup teleponnya dan memutuskan kabel telepon tersebut. Arkanna nampak bingung dan bertanya kepada Alex, apa yang kau lakukan? Alex pun mengakui semuanya kalau rumah ini adalah rumahnya. Arkanna semakin bingung dan bertanya siapa orang ini dan mengapa dia ada di rumah ini. Alex pun mengakui kalau dia hanya takut ada orang asing di rumahnya dan dia ingin mencari ide untuk cerita novelnya. Dan rumah ini adalah kejutan akhir pekan mereka, dan dia sebenarnya hendak bilang kepada Arkanna setibanya sampai di sini. Dan Arkanna pun seakan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Alex. Dia menyarankan Alex untuk segera menelpon polisi. Namun Alex tetap tidak mau, dan dia mencoba menginterogasi pencuri tersebut. Dan secara mengejutkan Alex mengeluarkan handphone. Arkanna nampak kaget dan bertanya kepada Alex tentang handphonenya, karena mereka berdua sepakat untuk tidak membawa handphone. Alex tidak mempedulikan pertanyaan Arkanna. Dia terus meminta kepada pencuri tersebut untuk mengakuinya siapa sebenarnya dia. Dan terjadi perdebatan di antara mereka. Alex mengatakan kalau dia sang pembunuh berantai yang ada di novelnya. Dan pencuri itu berkata kepada Arkanna untuk segera lari karena Alex lah pembunuh sesungguhnya. Dan pencuri mencoba meyakinkan Arkanna dengan kebohongan yang dibuat oleh Alex. Alex pun kesal dan memukul pencuri itu. Di tengah pertengkaran mereka, Arkanna telah kabur dari tempat itu. Dia pergi ke lantai atas dan bersembunyi dari Alex. Dan ternyata Arkanna juga membawa handphone. Arkanna ingin menelpon polisi, tapi Alex melarangnya. Alex mengatakan dia itu adalah psikopat yang membunuh wanita seperti yang ada di novelku. Arkanna pun menyerahkan handphonenya kepada Alex. Mereka berdua pun turun ke bawah. Arkanna mencoba bertanya langsung kepada sang pencuri siapa dia dan apa tujuannya. Pencuri mengatakan kalau dia hanya mencuri di rumah ini dan dia bernama Uni. Arkanna kembali bertanya kenapa kau membukakan pintu padahal kau seorang pencuri. Sang pencuri pun menjawab kalau dia hanya putus asa. Dan sang pencuri berkata, mengapa kau tidak bertanya kepada dia juga? Lihat, dia membawa ponsel. Alex mengatakan alasan dia membawa ponsel untuk mengatur alarm. Dan ketika jam telah menunjukkan waktunya, dia ingin melamar Arkanna. Dan Alex pun bertanya kepada Uni, jika kau seorang pencuri, apa yang kau curi di rumah ini? Pertanyaan itu pun sempat membuat mereka berdebat, sampai Uni mengatakan dia mencuri sebuah cincin yang ada di rumah ini. Arkanna nampak kaget. Dia mencocokkan dengan cincin yang dibawa oleh Alex.
Rasa kepercayaannya kepada Alec pun mulai berkurang. Uni pun kembali mengingatkan Arkanah untuk segera menghubungi polisi. Karena Alec, ia adalah pembunuh sebenarnya. Dan Arkanah pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana. Alec menjelaskan ketika mereka berdua terjatuh, Alec langsung membenarkan saklar lampunya. Dan Uni ingin menembak Alec. Tapi untunglah Alec masih sempat melawan. Tapi Uni mengatakan Alec telah berbohong dengan ceritanya. Dia melihat mayat tersebut dan Alec tiba-tiba langsung memukulnya. Dan dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dan Uni mengatakan kalau gadis itu mungkin masih hidup. Alec pun bergegas pergi ke lantai bawah untuk melihat keadaan mayat tersebut, disusul oleh Arkanah dan Uni. Uni mengatakan mungkin Alec akan membunuh gadis itu. Sementara itu di lantai bawah, wanita itu telah mati. Arkanah berteriak histeris melihat mayat yang ada di hadapannya. Alec mencoba meyakinkan Arkanah kalau dia bukan pembunuhnya. Tatapan Arkanah pun menjadi kosong. Dia berjalan keluar dari tempat itu dan mengambil sebuah pistol. Dia ingin menembak Alec. Alec yang merasa kesal dengan Uni menghajarnya sampai babak belur. Dan Arkanah langsung menodongkan pistolnya kepada Alec. Dengan cepat Alec mengambil pistol itu dan kembali meyakinkan Arkanah bahwa dia bukanlah pelakunya. Lalu Alec menyuruh Arkanah berjalan keluar rumah dengan Uni di tangannya. Alec berencana mengubur Uni hidup-hidup. Arkanah menangis seakan tidak percaya dengan keadaan ini. Dia mengambil pistol yang tergeletak di tanah. Dia kembali masuk ke dalam rumah, berencana menelpon polisi. Tapi Alec mengetahuinya. Dia mencoba berbicara kepada Arkanah. Arkanah sudah tidak percaya lagi dengan Alec. Dia langsung menodongkan pistol kepada Alec. Alec mencoba merebut pistol itu dari Arkanah. Satu tembakan peluru menembus perut Alec. Alec sangat kesakitan, mencoba memohon kepada Arkanah untuk tidak menembaknya. Karena psikopat yang sebenarnya bukan dia, tapi si Uni itu. Di tengah perdebatan itu, Uni datang dan memegang satu tangan Arkanah. Dia pun langsung menembak Alec hingga tewas. Dan setelah kejadian itu, polisi menemukan 3 mayat di rumah tersebut. 1 mayat laki-laki dan 2 mayat perempuan. Polisi meminta kepada masyarakat untuk tetap waspada. Dan dari sini dapat kita simpulkan kalau psikopat yang sesungguhnya adalah Uni. Lalu film pun selesai. Irul. Film ini disutradarai oleh Nasib Yusuf, yang dimana sepanjang saya menonton film ini, saya merasa bingung mana pembunuh yang sesungguhnya. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, kenapa Alec bertingkah sangat aneh? Dia hanya ketakutan karena apa yang terjadi sekarang sama dengan novel yang ia bikin dan mimpi yang ia alami. Sementara si pembunuh, dia telah merencanakan semuanya agar bisa menjebak Alec. Dan seperti yang kita tahu, psikopat akan bersifat baik dan berpura-pura di depan banyak orang. Ya mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe.